Sabar ya teman-teman, diantos dulu sekedap. Baiklah, karena sudah ada ya share screen-nya, mari kita langsung saja kepada pemateri pertama, yaitu tentang pengertian ya, yang akan disampaikan oleh Teh Tia Rofatia. Maka dipersilahkan. Dari materi dong. Kalian kita lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan mengenai pengertian dari reksadana syariah. Reksadana merupakan dana bersama yang dioperasikan oleh suatu perusahaan investasi yang mengumpulkan uang dari pemegang saham dan menginvestasikannya ke dalam saham, obligasi, opsi, komoditas, atau sekuritas pasar uang. Kemudian adapun reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta dengan manajer investasi sebagai wakil sahib alma maupun antara manajer investasi sebagai wakil sahib alma dengan pengguna investasi. Adapun kesimpulannya gitu, reksadana syariah ini dapat diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat atau pemodal untuk selanjutnya dana tersebut diinvestasikan kembali dalam portofolio efek yang dikelola oleh manajer investasi yang ada di dalam reksadana syariah tersebut gitu. Kemudian selanjutnya ada dasar hukum reksadana. Pada prinsipnya, setiap sesuatu dalam muamalah ini kan dibolehkan selama tidak bertentangan dalam Islam. Adapun dalam dasar hukum reksadana ini, sebagaimana Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang berarti, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dan dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Kemudian di sini ada Fatwa DSN atau Dewan Syariah Nasional MUI nomor 20 garis miring DSN MUI IX garis miring 2000 mendefinisikan reksadana Islam sebagai reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai milik harta atau sahib alma dengan manajer investasi sebagai wakil sahib alma maupun antara manajer investasi sebagai wakil sahib alma dengan pengguna investasi. Kemudian selanjutnya terdapat Fatwa DSN MUI nomor 20 garis miring DSN MUI garis miring
IX-2000 yang memuat pernyataan di antaranya adalah yang pertama menyatakan bahwa dalam reksadana konvensional masih terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan Islam, baik itu dalam segi akadnya, pelaksanaan investasinya maupun dari si pembagi keuntungan. Kemudian yang kedua, investasi hanya dapat dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan Islam, yaitu meliputi saham yang sudah melalui penawaran umum dan pembagian dividen didasarkan pada tingkat laba usaha, penempatan pada deposito dalam bank umum Islam, dan surat Islam yang sesuai dengan dan surat utang yang sesuai dengan Islam. Kemudian yang ketiga, jenis usaha emiten harus sesuai dengan Islam. Jenis usaha emiten nanti akan diterangkan selanjutnya. Kemudian selanjutnya, emiten tidak layak berinvestasi dalam reksadana Islam jika pembiayaannya mengandung riba. Kemudian yang selanjutnya, mekanisme operasionalnya ini terdiri dari akad wakalah dan juga murabahah. Dan yang selanjutnya terdapat karakteristik mudharabah. Di antaranya yaitu yang pertama pembagian keuntungan antara pemodal dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang ditentukan dalam akad yang telah ditentukan bersama dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada si pemodal. Kemudian yang keduanya ada juga pemodal menanggung risiko sebesar dana yang telah diberikan dan manajer atas investasi sebagai wakil pemodal tidak menanggung risiko kerugian atas investasi yang dilakukan sepanjang bukan karena kelalaian. Dan yang terakhir, ada jenis penghasilan investasi yang dapat diterima dalam reksadana Islam. Di antaranya adalah yang pertama dari saham dapat berupa dividen yang merupakan bagi hasil atas keuntungan yang dibagi dari laba, baik yang dibayar dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk saham. Kemudian ada juga right yang merupakan hak untuk merupakan hak untuk memesan efek lebih dulu yang diberikan oleh emiten, dan C, capital right yang merupakan keuntungan yang diperbolehkan dari jual beli saham pasar modal. Kemudian ada juga jenis penghasilan investasinya dari obligasi yang sesuai dengan Islam, dari surat berharga pasar uang yang sesuai dengan Islam, dan dari deposito yang dapat berupa bagi hasil yang diterima dalam bank-bank Islam. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, baik. Terima kasih kepada Tatiara yang telah memaparkan tentang pengertian reksadana dan hukum. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Silva tentang karakteristik reksadana. Mari kita langsung saja ya. Kita sambut Teh Silva dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan baik, terima kasih kepada Teh Cia yang sudah mengizinkan saya. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik reksadana syariah. Pada prinsip dasar reksadana syariah itu
Pada prinsipnya, pokok-pokok aturan investasi reksadana syariah mencakup yang pertama, investasi hanya pada efek-efek dari perusahaan yang kegiatan usaha utamanya, hasil usaha utamanya sesuai dengan pedoman syariah Islam. Nah, yang kedua, perusahaan yang kegiatan dan hasil usaha utamanya sesuai dengan syariat Islam, namun memiliki anak perusahaan yang kegiatan dan hasil usahanya tidak sesuai dengan syariah Islam, dikategorikan sebagai tidak sesuai dengan syariah. Yang ketiga yaitu perusahaan yang kegiatan dan hasil usahanya sesuai dengan syariah Islam, namun mayoritas sahamnya dimiliki oleh suatu perusahaan yang kegiatan ya. Baik, selanjutnya yaitu penempatan jangka pendek pada giro konvensional yang tidak dapat dihindarkan akan dibersihkan melalui proses cleansing atau penggunaan dan dana cleansing antara lain yaitu dengan melalui santunan anak yatim dan fakir miskin atau pembangunan sarana umum dan untuk membantu musibah kemanusiaan. Nah, yang kelima yaitu lanjutin itu ya. Perbedaan yang saling menonjol antara reksadana syariah dengan reksadana konvensional adalah dalam reksadana syariah terdapat proses atau cleansing atau filter atas instrumen investasi berdasarkan pedoman syariah atau proses. Untuk membersihkan pendapat yang dianggap diperoleh dari kegiatan yang haram menurut pedoman syariah, terdapat pula beberapa pedoman syariah lainnya dalam reksadana, yaitu yang pertama, uang tidak boleh menghasilkan uang atau uang hanya boleh berkembang bila investasinya dalam tangible atau economic activity. Yang kedua, yaitu saham dalam perusahaan, kegiatan mudharabah atau partnership musyarakah dapat diperjualbelikan dalam jangka kegiatan investasi dan bukan untuk spekulasi dan untuk tujuan perdagangan kertas berharga. Yang ketiga, instrumen finansial Islam seperti saham dalam suatu venture atau perusahaan dapat dijualbelikan karena ia mewakili bagian kepemilikan atas aset dari suatu bisnis. Selanjutnya yang keempat, beberapa batasan dalam perdagangan sekuritas antara lain itu yaitu nilai per share dalam suatu bisnis harus didasarkan pada hasil apresial atau bisnis yang bersangkutan. Atau transaksi tunai harus segera diselesaikan sesuai dengan kontrak. Yang selanjutnya itu investasi pada bisnis yang berbasis bunga dilarang. Yang D itu membeli saham perusahaan yang masih mencatat utang ribawi dalam neracanya. Diperbolehkan sepanjang utangnya tersebut tidak dominan. Yang terakhir, memiliki modal mempunyai hak untuk mengakhiri pemilikannya bila ia menghendaki kecuali dinyatakan secara tegas dan di dalam kontrak. Selanjutnya siapa? Baik. Nah, selanjutnya yaitu pola dan hubungan reksadana syariah. Nah, dalam mekanisme berinvestasi di reksadana syariah, pola hubungan antara pemilik modal atau investor, manajer investasi dan penggunaan investasi adalah sebagai berikut. Hubungan yang pertama yaitu hubungan dan hak pemodal atau investor, yang itunya yaitu akad antara pemodal dengan manajer investasi dilakukan dengan akad wakalah bil ujrah. Yang B yaitu dengan akad wakalah bil ujrah, investor memberikan hak atas hasil investasi bagi kepentingan investor. Yang C yaitu para investor secara kolektif mempunyai hak atas hasil investasi dalam reksadana syariah. Yang D yaitu investor berhak untuk sewaktu-waktu
menambah atau menarik kembali unit penyertaan dalam reksadana syariah melalui manajer investasi. Yang kedua yaitu hak dan kewajiban manajer investasi dan bank kustodian. Itu ada beberapa ya. Yang pertama, manajer investasi berkewajiban untuk melakukan investasi bagi kepentingan investor sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam prospektus. Yang B yaitu bank kustodian berkewajiban menyimpan, menjaga, dan mengawasi dana investor dan menghitung nilai aktiva bersih, dan bank kustodian berhak memperoleh imbalan yang dihitung gitu. Yang C yaitu atas pemberian jasa dalam pengelolaan investasi dan penyimpanan dan kolektif. Gitu. Yang ketiga yaitu tugas dan kewajiban manajer investasi. Itu yang pertama, mengelola portofolio investasi sesuai dengan kebijakan atau investasi yang tercantum dalam kontrak dan prospektus. Yang B yaitu menyusun, tata, dan memastikan bahwa semua dana para calon pemegang unit penyertaan disampaikan kepada bank kustodian selamat-lambatnya pada akhir hari kerja berikutnya. Yang C melakukan pengembalian dana unit penyertaan. Yang terakhir, memelihara semua catatan penting yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan reksadana sesuai dengan ketentuan investasi berwenang. Yang keempat, yaitu tugas dan kewajiban bank kustodian. Yang A itu memberikan pelayanan penitipan kolektif sehubungan dengan kekayaan reksadana. Yang B menghitung NAB dari unit penyertaan setiap hari. Yang C membayar biaya-biaya yang berkaitan dengan reksadana yang dana atas perintah manajer investasi. Yang D yaitu menyimpan catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah unit pernyataan, seperti jumlah uang pernyataan, peserta nama, alamat, dan identitas. Yang E yaitu mengurus penerbitan dan penebusan dari unit penyertaan sesuai dengan kontrak. Yang terakhir yaitu memastikan bahwa unit pernyataan diterbitkan hanya atas penerimaan dana dari calon investor. Mungkin itu materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Silpa yang telah memaparkan tentang karakteristik dan pola dan hubungan reksadana syariah. Nah, selanjutnya ada istilah dalam reksadana syariah yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, ada beberapa istilah yang sering muncul dalam reksadana syariah. Nah, yang pertama itu ada portofolio efek, yaitu kumpulan efek yang dimiliki secara bersama atau kolektif oleh para pemual dalam reksadana. Nah, yang kedua ada manajer investasi, yaitu pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Nah, yang ketiga ada emiten. Emiten yaitu perusahaan yang menerbitkan efek untuk ditawarkan kepada publik. Nah, dan juga ada efek. Efek yaitu surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Nah, yang kelima ada mudorobah. Mudorobah atau kirod, yaitu suatu akad atau sistem di mana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan tersebut dibagi antara kedua pihak sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan kerugian ditanggung oleh sohib al-mal sepanjang tidak ada kelalaian dari mudorib. Yang keenam ada
prospektus, yaitu setiap informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek. Dan yang terakhir ada bank kustodian. Bank kustodian ini yaitu pihak yang kegiatan usahanya adalah memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lainnya, termasuk menerima dividen dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Nah, lanjut. Next. Nah, selanjutnya ada perbandingan reksadana syariah dan konvensional. Nah, perbedaan kedua ini tidak hanya terletak pada ketentuan-ketentuan dalam Islam saja, namun ada juga beberapa ketentuan lainnya. Nah, yang pertama, perbedaan itu ada pada kinerja reksadana saham konvensional lebih baik atau outperform dibandingkan dengan reksadana saham syariah. Nah, kinerja reksadana selama periode penelitian sangatlah dipengaruhi oleh kinerja pasar dan juga tingkat suku bunga bebas risiko. Selain itu juga, volume perdagangan dan kondisi pasar juga mempengaruhi kinerja dari masing-masing reksadana. Adanya prinsip pokok yang membedakan reksadana syariah dalam mengelola portofolio investasinya, sehingga menjadi berbeda dari reksadana konvensional di Indonesia. Nah, jumlah saham syariah juga yang beredar sangat terbatas ya dibandingkan dengan reksadana saham konvensional. Reksadana syariah tidak hanya mempertimbangkan return atau tingkat pengembalian dari investasinya semata, namun mereka juga mempertimbangkan kehalalan dari instrumen yang akan dibeli. Yaitu bukan merupakan instrumen yang menghasilkan riba. Selain itu juga, resiko saham syariah mengandung ketidakpastian yang relatif lebih kecil dibanding memiliki kinerja yang lebih baik daripada kinerja reksadana konvensional hampir di seluruh kriteria. Sama halnya yang dilakukan penelitian oleh Jepriansyah Putra menyimpulkan bahwa tingkat pengembalian reksadana syariah lebih baik daripada reksadana konvensional. Selain itu, reksadana syariah memiliki risiko yang lebih kecil daripada reksadana konvensional. Nah, hal ini juga membuktikan walaupun reksadana syariah hanya berinvestasi pada portofolio yang terbatas, tetapi return-nya tetap lebih baik daripada reksadana konvensional yang berinvestasi pada semua portofolio. Jadi beberapa penelitian tersebut ya dapat disimpulkan bahwa perbedaan reksadana syariah dan konvensional bukan hanya terletak pada prinsip syariah yang dijalankan reksadana syariah yang dapat dilihat dalam kriteria reksadana syariah. Namun, tingkat resiko lebih rendah dibandingkan reksadana konvensional. Dan juga reksadana syariah memiliki kinerja yang lebih baik daripada konvensional, hampir di seluruh kriteria. Namun, pada kinerja reksadana saham konvensional yang lebih baik dibandingkan dengan reksadana saham syariah karena pasar dan tingkat suku bunga yang mempengaruhinya. Nah, mungkin ini ya yang dapat saya paparkan. Selanjutnya ya akan dipaparkan oleh Teh Meli. Pendapat Teh Meli, mangga dipersilahkan. Ini aja Teh. Lanjut Kang. Baik. Teman-teman, di sini Mary akan menyampaikan tentang obligasi syariah. Dalam pasal 1 ayat 34 Keputusan Menteri Keuangan nomor 1
1548 yang sudah diubah dengan keputusan Menteri nomor 1199 tentang pasar modal yang menyatakan bahwa obligasi adalah bukti utang dari emiten yang mengandung janji pembayaran bunga atau janji lainnya serta pelunasan pokok pinjaman yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo sekurang-kurangnya 3 tahun sejak tanggal emisi. Kemudian dalam fatwa, lanjutkan. Kemudian dalam fatwa nomor 32 DSN MUI tahun 2022 tentang obligasi syariah. Kalau yang tadi mau obligasi, ini mau obligasi syariah. Pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin atau fee, membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Jadi pada awalnya obligasi syariah ini dianggap kontradiktif atau tidak mungkin dijadikan syariah gitu, karena obligasi ini sangat lekat dengan yang adanya sistem bunga gitu. Tetapi akhirnya DSN MUI merumuskan seperti yang tadi dalam fatwa nomor 32 bahwa obligasi syariah ini ada gitu dan menjadi yang awalnya konvensional menjadi syariah. Boleh lanjutkan? Kemudian selanjutnya ada karakteristik obligasi syariah. Yang pertama, obligasi syariah menekankan pada pendapatan investasi, bukan pada tingkat bunga yang ditentukan sebelumnya. Kemudian yang kedua, dalam sistem pengawasannya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang berada di bawah MUI. Kemudian yang ketiga, industri yang dikelola oleh emiten serta hasil pendapatan perusahaan penerbit obligasi syariah harus terhindar dari unsur non-halal. Kemudian yang keempat, obligasi syariah tidak dapat diterbitkan oleh emiten untuk refinancing utang emiten, tetapi hanya diperbolehkan sebagai modal kerja emiten saja. Yang pertama tadi ya, menekankan pada pendapatan investasi. Jadi, kalau obligasi syariah mah ditekankannya itu pada pendapatan tergantung akad yang disepakati di awal. Kalau misalnya mudorobah atau musyarakah berarti nanti itu sistemnya bagi hasil. Kalau misalkan akadnya murabahah salam berarti margin. Kalau ijaroh berarti nanti hasil sewa. Kalau misalkan obligasi yang konvensional mah itu tergantung adanya sistem bunga. Kemudian yang kedua, obligasi syariah ini langsung diawasi oleh pengawas syariah di bawah Majelis Ulama Indonesia. Kemudian yang ketiga, setiap pengelolaannya atau industri dalam pengelolaannya ini harus sesuai dengan syariah, terhindar dari non-halal. Jadi kalau misalkan kita mau berinvestasi dengan obligasi syariah mah harus segala halnya itu terhindar dari unsur-unsur non-halal atau harus sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian yang keempat tadi, obligasi syariah tidak dapat diterbitkan oleh emiten utang emiten, tetapi hanya diperbolehkan sebagai modal kerja emiten saja. Jadi kalau obligasi mah disebutnya itu kayak surat hutang lagi. Jadi meminjamkan uang, meminjamkan uang, tetapi nanti dia tuh dapat keuntungan dari bunga. Kalau obligasi syariah mah sistemnya sebagai modal kerja atau kepemilikan bersama dan nanti itu bagi hasil serta membayar kembali dana pokok pada saat jatuh tempo. Mungkin itu yang bisa Mili sampaikan. Tesya, Mili kembalikan ke Tesya. Baik, terima kasih kepada Mili.
Kita lanjutkan ya kepada materi selanjutnya, itu tentang bentuk obligasi syariah yang akan disampaikan oleh Teh Yusri. Apakah Teh Yusri hadir? Hadiroh. Ya, mangga dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada Teh Alicia yang telah mempersilahkan. Selanjutnya itu adalah bentuk obligasi syariah. Dengan mengkaji materi berbagai peraturan yang mendasari instrumen obligasi syariah, maka setidaknya dapat ditemukan keragaman atau bentuk obligasi syariah melalui berbagai macam sudut pandang sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah berdasarkan kewenangan penerbitnya, ditinjau dari institusi yang menerbitkannya, maka dapat obligasi syariah dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama, obligasi syariah korporasi atau perusahaan. Adalah jenis obligasi syariah yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang telah memenuhi prinsip syariah. Yang kedua, obligasi syariah negara atau SBSN adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Yang kedua adalah berdasarkan akad yang digunakan. Nah, yaitu ada mudharabah dan mudharabah konversi dan ijarah. Nah, berdasarkan akad itu ada dibagi menjadi tiga yang tadi ya. Yang pertama, obligasi syariah mudharabah. Obligasi syariah mudharabah adalah obligasi syariah yang menggunakan akad mudharabah dengan memperhatikan substansi fatwa. Fatwa DSN MUI nomor 7 garing DSN MUI garing 4 garing 2000 tentang pembiaya mudharabah. Dalam hal terdapat beberapa ketentuan dalam obligasi syariah mudharabah, yaitu 1. Rasio atau persentasi hasil dapat ditentukan berdasarkan komponen pendapatan revenue sharing atau profit sharing. Kedua, nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara konstan, meningkat maupun menurun dengan mempertimbangkan proyeksi pendapatan emiten, tetapi sudah ditetapkan di awal kontrak. Ketiga, pembagian hasil pendapatan dapat dilakukan secara periodik. Yang kedua, kan tadi obligasi yang berdasarkan akad yang digunakan itu terbagi menjadi 3. Yang kedua adalah obligasi syariah mudharabah konversi obligasi syariah mudharabah menurut fatwa DSN nomor 59 garing DSN MUI nomor 5 garing 2007 garis miring adalah obligasi syariah yang diterbitkan oleh emiten berdasarkan prinsip mudharabah dalam rangka menambah kebutuhan modal kerja dengan opsi investor dapat mengkonversi obligasi menjadi saham emiten pada saat jatuh tempo. Secara teknis, obligasi syariah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu investor dapat bertindak sebagai penyewa, sedangkan emiten dapat bertindak sebagai wakil investor. Property owner dapat bertindak sebagai orang yang menyewakan. Yang kedua, setelah investor memperoleh hak sewa, maka investor menyewakan kembali objek sewa tersebut kepada emiten. Atas dasar transaksi sewa menyewa tersebut, maka diterbitkanlah obligasi syariah mudharabah konversi obligasi. Maka diterbitkannya obligasi syariah mudharabah konversi, yang mana atas penerbitan obligasi tersebut emiten wajib membayar pendapatan kepada investor berupa fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.
Nah, yang ketiga yaitu obligasi syariah ijarah. Obligasi syariah ijarah adalah obligasi syariah berdasarkan akad dengan memperhatikan substansi fatwa DSN nomor 9 garing DSN MUI garing 4 tahun 2000 tentang pembiayaan ijarah. Baiklah, begitu penjelasannya. Kalau ada yang kurang mohon maaf. Nanti kita pelajari bareng-bareng. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Nah, terima kasih kepada Teh Yusri yang telah memaparkan materinya. Kita langsung sebelum ke sesi diskusi, kita akan menyampaikan tentang kesimpulannya dulu ya, yang akan dipaparkan oleh Teh Yusri juga. Mangga dipersilahkan. Baik, terima kasih Teh Alicia. Kesimpulannya adalah reksadana syariah merupakan dana bersama yang dioperasikan oleh suatu perusahaan investasi yang mengumpulkan uang dari pemegang saham dan menginvestasikan ke dalam saham, obligasi, opsi, komoditas, atau sekuritas pasar uang yang operasional menurut ketentuan dan prinsip syariah. Reksadana sangat berbeda jauh dengan reksadana konvensional. Perbedaannya jelas terlihat dari semua kegiatan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Risiko yang lebih rendah serta return yang lebih baik dibandingkan reksadana konvensional. Perkembangan reksadana ini dari tahun ke tahun mengalami perbaikan yang lebih baik lagi dan pertambahan lembaga reksadana syariah. Obligasi syariah telah memiliki landasan pijak, baik secara institusional negara maupun agama. Namun demikian, masih tercerai-berainya beberapa peraturan itu menimbulkan beberapa kesulitan. Terbit lagi bagi seseorang yang baru mempelajari obligasi. Oleh karenanya, menurut penulis, perlu kiranya suatu langkah untuk langkah untuk mengakomodir berbagai peraturan terkait efek syariah dalam suatu peraturan perundangan tentang pasar modal syariah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih ya kepada Yusri yang telah memaparkan kesimpulan. Selanjutnya kita langsung saja masuk dalam sesi diskusi. Mangga kepada teman-teman, apabila ada yang ditanyakan, disanggah ataupun menambahkan materi yang belum kami sampaikan. Mangga dipersilahkan, Risa. Boleh. Mangga kepada Kang Fahri yang menambahkan. Oh, bisa tulis juga ya di chat. Kan tadi di pola hubungan reksadana syariah, kan tadi sempat dijelasin gitu, reksadana syariah itu resikonya lebih kecil daripada reksadana konvensional. Nah, pertanyaannya, jadi risiko kan kalau kita sudah terlanjur untuk reksadana konvensional bisa disebutin gitu Teh. Kalau terlanjur gitu resiko-resiko yang bisa terjadi gitu, resiko-resiko ketika sudah terlanjur gitu, ketika sudah melakukan reksadana konvensional, resiko-resikonya itu apa aja gitu Teh.
Oke, baik Kang, kita tampung dulu ya. Mangga pada yang lain apabila ada yang ingin tanyakan juga. Mangga. Sambil menunggu materi mencari jawabannya, mangga Kang Fahri ketik juga ya di room chatnya biar semuanya ikut menyimak juga pertanyaan Kang Fahri. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab pertanyaan Mas Arik yang resiko-resiko reksadana konvensional. Salah satunya di antara resiko reksadana konvensional ini karena pengelolaannya tidak berlandaskan prinsip syariah Islam. Jadi resikonya bisa jadi mengandung unsur riba, goror ataupun maisir gitu. Karena berbeda dengan reksadana syariah. Kalau syariah kan si investasinya ini hanya di aset-aset syariah, tetapi kalau reksadana konvensional belum tentu gitu. Jadi kemungkinan mengandung ribanya itu ada seperti itu. Di konvensional juga tidak ada DPS-nya gitu, Dewan Pengawas Syariahnya. Dengan tidak dijamin resikonya dapat boleh yang lainnya, apakah ada yang mau menambahkan? Kita izin menambahkannya pertanyaan dari Kang Arik ya, yaitu apa sih risiko-risiko reksadana konvensional? Yang pertama, keuntungannya tidak dijamin ya Kang kalau kita memakai reksadana konvensional gitu. Jadi keuntungannya tidak dijamin. Yang kedua, risiko umum pasar modal. Jadi setiap pembelian efek akan melibatkan beberapa unsur risiko pasar gitu ya. Nah, yang kedua itu yang ketiga gitu sama risiko efek gitu. Adanya yang risiko efek ini dapat terjadi pada setiap efek beberapa. Contohnya seperti kemungkinannya perusahaan penerbit pada pembayaran kupon atau pokok obligasi dan implikasi dari peringkat kredit perusahaan yang di perusahaan. Yang keempat itu risiko likuiditas. Risiko likuiditas itu dapat didefinisikan sebagai seberapa mudah sebuah efek dapat dijual pada mendekati nilai wajarnya gitu. Yang kelima, risiko inflasi. Nah, risiko inflasi ini adalah risiko potensi kerugian daya beli investasi itu karena terjadinya kenaikan rata-rata harga konsumsi. Yang keenam yaitu risiko pembiayaan pinjaman.
Yang ketujuh, resiko ketidakpatuhan. Hal ini mengacu pada risiko terhadap reksadana dan keuntungan investor dapat timbul karena ketidaksesuaian terhadap hukum, aturan, peraturan, etika, dan lainnya gitu ya Kang. Yang kedelapan, yang terakhir mungkin ya, resiko manajer investasi. Kinerja setiap reksadana sangat kebergantungan antara lain pada pengalaman, pengetahuan, keahlian, dan teknik gitu. Mungkin itu aja Kang. Gimana Kang? Sudah puas? Nelly mau ngapain? Oh, sok. Gak boleh sudah puas. Oh iya, mudah-mudahan tidak puas ya Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menambahkan sedikit ya. Setiap orang itu kan selalu diberikan pilihan ya. Ada pilihannya itu yang memang sesuai dengan syariah, ada yang tidak. Kalau misalkan memang terlanjur memilih misalkan reksadana konvensional atau sebuah investasi yang ribawi, tentu dampak yang pertamanya itu kalau misalkan dilihat dari dunia, misalkan kalau misalkan dia punya keuntungan yang besar misalkan dari investasinya, kalau dilihat dari secara duniawi mah gitu ya, dia tuh memiliki keuntungan yang besar. Tapi ternyata dampaknya gitu kalau dilihat kita secara muslimah bukan sebuah keuntungan gitu, melainkan sebuah kemadaratan, karena segala sesuatu yang tidak sesuai dengan syariah maka tidak diridhoi oleh Allah. Jadi dampak yang pertamanya itu ya tidak diridhoi oleh Allah gitu, karena memang kalau konvensional mah lebih ke keuntungan gitu, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan gitu. Kalau syariah mah kan ada komitmen-komitmennya, misalkan terhindar dari judi, maisir, atau misalkan terhindar dari ribanya, atau dipergunakan untuk hal-hal yang baik, segala bentuk dalam kemaslahatan gitu. Jadi lebih ke dampaknya mah tidak diridhoi Allah gitu, Kang. Kemudian kalau reksadana konvensional mah tidak ada pengawasan. Kalau yang syariah mah ada pengawasan. Kemudian kalau yang syariah mah lebih di screening gitu, maksudnya diamati apa sih yang dibolehkan, apa yang tidak gitu. Kemudian banyak pertimbangan kalau syariah. Jadi lebih ke ini ya Kang, lebih ke hukumnya, lebih ke kemaslahatannya gitu, secara Islami. Mungkin itu Kang Fahri. Demi umat, Tri, demi umat. Gimana Kang Fahri? Insya Allah. Oke, mungkin dari yang lain ada yang mau menambahkan. Iya, yang lain mau berpendapat nggak? Keluarin aja, jangan dipendam sendiri. Atau ada yang mau ditanyakan lagi, boleh mangga. PHI biasanya mah Oh, Teh Senja, mangga Teh Senja. Izin bertanya Teh, apakah OJK selaku otoritas jasa keuangan di Indonesia ini, apakah mengawasi juga terhadap reksadana konvensional? Apakah tersimak Teh? Halo? Iya Teh Senja. Iya Teh Senja. Mungkin dari yang lain dulu ada yang mau menambahkan. Pertanyaannya apakah OJK ikut mengawasi reksadana gitu ya Teh Senja? Iya Teh.
Bismillah, izin menjawab pertanyaan Teh Senjaya, artinya aman dan diawasi. Lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi penyelenggaraannya sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Reksadana aman jika dilakukan oleh manajemen investasi yang terdaftar oleh OJK dan daftarnya dapat kamu cek saja di Google. Begitu aja Teh Senja. Apa bisa dipahami Teh Senja bahwa intinya teh si reksadana itu diawasi oleh OJK teh. Halo Teh Senja. Ya, baik Teh, tersimak. Alhamdulillah. Terima kasih jawabannya. Sama-sama. Iya, jadi kalau OJK mah kan Otoritas Jasa Keuangan ya Teh. Jadi lembaga negara yang memang melakukan pengawasan terhadap seluruh sektor jasa keuangan termasuk dalam reksadana gitu. Jadi tetap diawasi oleh OJK juga. Gitu ya Teh Senja. Terima kasih jawabannya. Mungkin dari yang lain ada yang mau menambahkan? Teh boleh nambah pertanyaan nggak? Boleh Teh, sok mangga. Kan tadi OJK tuh Dipersilakan. mengupdate transaksi jasa keuangan di Indonesia. Terus apakah OJK juga mengawasi nggak batas bunga yang diperbolehkan gitu dalam transaksi reksadana pinjam meminjam ataupun transaksi jasa keuangan lainnya di Indonesia? Apakah OJK memberikan batasan bunganya gitu berapa persen? Ya, Teh Senja di atas jawabannya ya. Atau mungkin dari yang lain dulu ada yang mau menjawab? Menemukan. Tapi kan kalau di syariahnya mak sesuai kesepakatannya, sesuai kesepakatan antara investor dan yang menjalaninya gitu. Tapi kayaknya ini ya. Tapi kalau ditimbang-timbang, kalau diperkirakan gitu, hampir sama juga kayaknya konvensional juga. Apa ya, ada kesepakatan ya antara yang berinvestasi dan yang menginvestasikan gitu. Kayaknya ini ya.
sesuai dengan kesepakatan di awal juga teh. Jadi tapi kalau misalkan syariah mah kan ada akad-akadnya ya jelas gitu. Apakah itu musyarakah atau mudharabah. Kalau misalkan konvensional mah lebih ke diskusi mungkin atau kesepakatan yang disepakati di awal gitu. Mungkin dari yang lain ada gak yang tahu tentang batasan-batasan bunga di investasi konvensional? Oh ini nih Teh Senja, dalam reksadana konvensional mah ternyata pembagian keuntungan ini diatur antara pemodal dengan manajer investasi sesuai suku bunga. Kalau untuk syariah mah keuntungannya didasari oleh aturan syariat Islam serta kesepakatan bersama. Mungkin kalau dalam Islam mah kan nggak mungkin ya orang yang berinvestasi itu lebih besar, misalkan 70%, sedangkan yang menjalani usahanya hanya 30%. Jadi kalau dalam Islam mah aturan syariatnya ada gitu. Tetapi belum nemu. Izin menambah. Iya, Mangga Kang. Enggak, sak dulu. Enggak, udah kok, udah. Maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Teh Meli, gaji potong ya. Gaji kepotong sama gaji. Yang kata Mbah Google, katanya iya ada pembatasan suku bunga gitu. Dari OJK sendiri. Dan yang segaji tahu kalau misal emang investasi itu terutama di bidang saham ya teh, kalau misal emang reksadana yang konvensional tuh jadi kalau dari investor kan melalui pihak ketiga dulu kan, pihak ketiga terus sama pihak ketiganya tuh diinvestkan gitu ke perusahaan-perusahaan yang memang oke gitu kan, dan nanti pas memperoleh keuntungan pihak ketiga itu dapat keuntungan gitu. Kalau yang konvensional sama sih, yang syariah juga dapat keuntungan, cuman bedanya kalau yang konvensional mah udah kayak peraturannya tuh udah sama yang konvensionalnya gitu. Cuman kalau yang syariah itu yang kata Teh Meli tadi ada kesepakatan antara kedua pihak gitu. Jadi antara investor dan pihak ketiganya gitu Teh. Iya, alhamdulillah, nuhun Kang Gazi. Sami-sami. Dari yang lain ada lagi? Ini Kang Gazi angkat tangan mau nanya atau emang tadi menambahkan? Oh, udah. Gatel Teh, makanya angkat tangan. Astagfirullah. Maaf, bercanda. Tidak ada lagi yang bertanya ya? Iya, kayaknya udah. Bagaimana Ibu? Waktunya ada 20 menit lagi. Assalamualaikum Ibu. Ya. Sepertinya tidak ada lagi yang mau bertanya Ibu. Oke, baik. Teman-teman, di sini udah pada paham berarti ya
terkait dari materi kita pada siang hari ini ya, obligasi syariah dan reksadana syariah ya. Tadi juga ada teman-teman yang bertanya, di sini tidak ada yang mau bertanya lagi. Oke, diam Sepertinya berarti sudah. tidak ada. Ya, oke. Nah, di sini ya, saya mau ini ya, dilihat dari makalahnya, alhamdulillah ya sudah banyak mengutip, ada fatwanya juga ya. Di sini fatwa terkait reksadana ya, terkait ketentuan-ketentuannya apa aja yang ada di reksadana syariah itu ya, hukumnya seperti apa, mana yang reksadana yang tidak boleh ya, ada di dalam fatwa MUI ya, nomor 20 DSN MUI garis miring 9 ya 2000 ini memuat bisa dilihat oleh teman-teman, bisa di searching juga ya di dalam fatwa DSN MUI-nya. Nah, kemudian kita sudah belajar karakteristik reksadana, pola dan hubungan reksadana syariah ya, berdasarkan PPT dari teman-teman yang presentasi, istilah-istilah dalam reksadana syariah ya, ada portofolio efek, manajer investasi ya, efek, emiten, mudharabah ya, ada prospektus. Nah, mudah-mudahan teman-teman di sini udah gak asing lagi gitu ya dengan istilah-istilah ini. Dan biasanya ya kalau nanti nih ada prakteknya juga reksadana syariah. Kita di semester apa? Udah semester 4 ya sekarang. Pernah ikut praktek reksadana nggak? Belum, Ibu. Pematerinya Pak Yoyo gitu. Nah, biasanya nanti mudah-mudahan teman-teman juga di sini diberikan kesempatan ya untuk teman-teman belajar terkait dari saham reksadana syariah gitu. Nanti insya Allah lah diadakan gitu. Nah, kalau biasanya apa namanya ya, karena kita juga berinvestasi ya, makanya kita juga harus punya sebagai investor harus punya modal ya, harus punya modal dalam berinvestasi. Aduh, bentar ya, ada yang ngamen sebentar. Oke, dilanjut ya. Aduh, ngeri juga. Ada yang ngamen. Oke, teman-teman di sini ya tadi ya dilanjut lagi. Nanti insya Allah kita akan praktek ya. Kemungkinan juga kayaknya kakak kelas kita ya, kakak tingkat kita juga ada ini ya, ada praktek saham. Dan mudah-mudahan teman-teman di sini kalau misalkan nanti ya bisa menabung dulu gitu ya, karena kalau nggak salah nantinya itu 100.000 gitu biayanya, 100.000 teman-teman menyediakan modal atau sebagai investor ya, itu di reksadana syariah, besarnya itu 100.000 rupiah per orang ya. Nanti teman-teman bisa download tuh ya di aplikasi reksadananya. Nah, nanti teman-teman bisa belajar tuh bagaimana reksadana ini bekerja gitu, atau karena sifatnya investasi ini bagaimana modal ya, semakin tinggi modal semakin tinggi juga resiko ya, semakin kecil modal ya semakin kecil juga resiko. Kalau di dalam investasi kan seperti itu gitu. Jadi kalau kita belajar investasi ya, belajar terkait dari saham, semuanya pasti ada resiko. Tidak ada yang tidak mengandung resiko, baik itu investasi saham syariah maupun konvensional. Mungkin dalam prakteknya atau secara sistem kerjanya gitu ya, dalam menanggulangi resiko ya, dalam menerima resiko, mungkin konvensional ya, dalam konvensional dan
syariah itu ada bedanya gitu ya. Teman-teman tahu kan kalau misalkan di dalam prinsip syariah ini pembagian resiko ya, ada pembagian resiko gitu. Kalau untung bareng, kalau rugi bareng itu sifatnya. Dan kalau di dalam syariah ini ya dilihat pembagian hasilnya itu bisa dilihat dari apa? Dari nisbah ya. Dari nisbah berapa banyak keuntungan yang kita dapat, nah itu baru dibagi-bagi. Kalau misalkan di konvensional biasanya kalau dilihat di konvensional itu sudah ditentukan gitu ya dalam bentuk suku bunga tadi gitu. Kalau misalkan untungnya segini, suku bunganya segini karena sudah ditentukan ya, karena kalau di dalam syariah kan tidak ada suku bunga ya, tidak ada bunga gitu. Nah, tapi di dalam syariah ini berdasarkan tadi kalau di reksadana pakai akad apa aja nih? Kalau di reksadana ada akad apa aja tadi yang sudah dibahas? Mudorobah ya, mudorobah ada akad bagi wakalah bil ujroh juga ya. Ya, ada wakalah bi ujroh, ada mudorobah ya. Nah, di mana tadi ada mudorobah kan bagi hasil gitu ya. Nah, hasilnya itu yang ditentukan gitu ya bagi keuntungan saham tersebut gitu. Kalau misalkan di konvensional ya udah ditentukan oleh suku bunga gitu. Hasilnya berapa, ini berapa ya. Kalau misalkan tidak sesuai dengan ekspektasi ya dengan dengan di lapangan gitu kan. Nah, itu bisa jadi untung, bisa jadi rugi juga kan, seperti itu. Dalam syariah pun begitu gitu. Perbedaannya pun ya bisa dilihat dari efek gitu kan. Kalau misalkan di konvensional ya banyak gitu ya. Kalau di syariah ya sudah ditentukan gitu mana yang berbau syariah atau enggak gitu. Juga keuntungannya tadi betul kata pemateri juga jangan khawatir kalau kita berinvestasi dengan berlandaskan syariah gitu. Karena di dalamnya itu sudah ada DPS. Artinya ini sudah sesuai loh, kalau sudah ada DPS kita nggak usah khawatir. Meskipun ya terlihat kita itu agak pernah dibahas juga ya kenapa bank syariah gitu ya produk-produknya agak mahal sedikit dibandingkan produk di konvensional gitu. Nah, karena ya tadi gitu kita ini tidak ada ini ya, tidak ada bunga, tapi kita ini ada ada ijaroh gitu ya, sewa menyewa. Jadi bagaimana kita ya memberikan manfaat gitu ya, memberikan manfaat. Pada intinya kalau di lembaga keuangan syariah kan meskipun akadnya tolong menolong ya, ada akad tijari, ada akad tabaru ya, akadnya tabaru, tapi ya pada intinya kan ingin mencari keuntungan juga gitu ya teman-teman. Jadi perbedaannya kalau di konvensional dan syariah itu seperti itu gitu. Jadi teman-teman kalau mau pilih saham nih lebih baik konvensional atau syariah ya lebih baik ke syariah aja gitu ya teman-teman. Dan di syariah pun kan kalau misalkan efek syariah gitu ya, dari efeknya syariah tadi barangkali di dalam mekanismenya itu dalam pembagian keuntungan itu bisa ada pemilihan dulu ya. Takutnya di dalam pembagian keuntungannya itu masih ada hal-hal yang tidak syariah ya. Artinya difilter dulu gitu ya. Oleh siapa? Ya oleh tadi karena oleh DPS ya, bisa oleh DPS, oleh orang yang mengerti gitu ya, orang yang mengerti dalam syariah tersebut gitu. Pastinya di dalam semua lembaga keuangan syariah ini ada DPS-nya, dan kalau kita lebih memilih yang berbau syariah gitu, nah itu akan lebih baik gitu, karena itu tuh langkah awal gitu ya teman-teman, langkah awal kita dalam mendukung sistem perekonomian Islam gitu, sistem perekonomian syariah gitu teman-teman di sini. Ya salah satu
Ya, salah satunya kita ini kalau di dalam perbankan kita punya Bank BSI aja ya, contohnya kita punya BSI, artinya kalau pengen mendukung sistem ekonomi Islam ini maju, kita juga harus mendukung dari hal-hal yang sederhana. Apalagi sekarang udah merger ya BSI itu. Karena dilihat ya, Bank BRI atau ATM BRI itu di mana-mana. Alfa, Indomaret, BRI. Alfa, Indomaret, BRI gitu. Sekarang lagi maraknya BCA gitu. Nah, itu karena apa? Karena banyak yang menggunakannya gitu, teman-teman. Ya, kalau kita mayoritas orang Islam semuanya punya Bank BSI, lebih memilih produk-produk syariah, ya otomatis kita juga di Indonesia secara tidak langsung sistem perekonomian Islam ini sudah terbangun, ya sudah terbangun melalui perbankan syariah gitu ya teman-teman di sini. Nah, balik lagi tadi ke reksadana. Kalau reksadana ya nanti insya Allah kita juga bakalan praktek kayaknya ya, ditunggu aja gitu. Ada prakteknya nanti bekerja sama dengan Bursa Efek ya, terkait dari reksadana syariah. Nanti teman-teman bisa dilihat nih, dari uang 100.000 ya bisa jadi berapa nih dalam puluhan tahun, atau mungkin bisa lebih ya, lebih dari 100.000, nanti bisa ditambah lagi ya, mau pilih produknya ya, efeknya yang mana gitu. Nanti teman-teman juga nanti insya Allah bakal belajar, karena wajib tahu nih teman-teman itu terkait dari reksadana syariah gitu. Terus pertanyaannya, apakah OJK menguasai jalannya reksadana konvensional? Ya jelas ya, karena seperti yang kita tahu, ini kita belajar di mata kuliah lembaga keuangan syariah ya, lembaga keuangan syariah gitu. Nah, di dalamnya ada produk-produknya seperti saham, perbankan ya, dan lain-lain. Nah, itu semuanya diawasi oleh OJK. Pokoknya segala jenis bentuk lembaga keuangan aja ya. Lembaga keuangan itu pasti ada DPS-nya, teman-teman ya. Ada DPS-nya, dan sementara ini sih yang lebih populernya di lembaga keuangan gitu. Belum, kalau sekarang udah merambah lagi sih DPS itu kepada pariwisata syariah. Ya, kalau nggak salah ada DPS-nya juga, itu baru gitu. Di dalam pariwisata syariah ada DPS-nya ya. Terus mudah-mudahan juga merambah ke industri-industri syariah yang lain ya, bukan hanya di lembaga keuangan gitu, tapi juga di industri yang lainnya seperti tadi ada pariwisata syariah gitu, teman-teman. Jadi kalau misalkan diawasi OJK, ya teman-teman harus ingat saja ya, lembaga keuangan itu pasti semuanya di bawah naungan OJK. Sebetulnya ini di OJK ini kan bawahan negara ya, artinya lembaga keuangan ini di bawah pengawasan negara gitu. Dan badannya ya yang mengawasinya adalah OJK gitu ya. Artinya OJK di sini sudah memiliki kekuatan hukum. Bila mana tidak sesuai dengan peraturan OJK ya, atau yang ditetapkan oleh OJK, ya ini sudah melanggar hukum. Artinya ini bisa ya masuk ke dalam ranah hukum positif, karena OJK ini sudah memiliki kekuatan hukum gitu ya. Nah, kekuatan hukumnya apa? Mungkin di sini belum ini ya. Ini juga ada kelemahannya nih kita kalau kita belajar OJK. Karena OJK ini tugasnya itu mengawasi ya, menerbitkan izin gitu kan. Terus mencabut izinnya. Nah, itu kalau misalnya tidak sesuai dengan standar OJK ya, yang di standar yang sudah disebutkan oleh OJK, standarnya tentang lembaga keuangan, itu paling ya dicabut izinnya. Seperti kemarin ada contoh-contoh terkait dari kayak pinjaman online ya, itu ada yang legal, ada yang ilegal gitu. Kalau misalkan yang legal ya, itu kan termasuk keuangan juga ya, lembaga keuangan juga gitu, bisnis keuangan lah gitu, bisnis keuangan yang dinaungi oleh OJK. Kalau misalkan tidak diawasi oleh OJK, ya udah gitu, itu negara tidak bertanggung jawab terhadap hukum ya, bagaimana ada orang yang rugi, orang yang untung, atau orang yang dan lain-lain ya yang merasa dirugikan, itu tidak ini ya, tidak bertanggung jawab gitu ya. Artinya ini
OJK sendiri juga tidak punya wewenang untuk mengatasi hal yang ilegal juga. Terus kalau legal nih, kalau perusahaan tidak sesuai dengan apa yang standarisasi OJK yang sudah dibuat, ini hanya dicabut izinnya saja gitu. Ya, karena tadi kalau misalkan kita ada konflik dalam hukum perdata, memang ini agak ini ya, agak ini juga gitu, agak dalam menanganinya tuh tidak seperti hukum pidana yang langsung gercap gitu dan lain-lain gitu. Nah, di sini dalam hukum perdata terutama di keuangan syariah, di keuangan ya, lembaga keuangan, tentunya ini agak ini ya, maka agak sulit juga gitu ya, agak sulit, prosesnya lama gitu. Nah, pada akhirnya kan kalau kita punya konflik dalam hukum perdata ya, hukum perdata terkait keuangan ya, lembaga keuangan itu diselesaikan dengan cara musyawarah gitu. Kecuali kalau misalkan dana yang di apa ya, yang kerugiannya itu hampir 500 juta ke atas gitu. Nah, itu bisa dibawa ke ranah hukum juga gitu, agar lebih inilah, lebih administratif ya, seperti itu teman-teman. Jadi otoritas lembaga keuangan ya seperti OJK, DSN gitu dan lain-lain ini juga masih banyak kekurangan ya, masih banyak ada kelebihan dan kekurangannya juga gitu dalam segi ini ya, segi kerjanya gitu. OJK juga hanya seperti itu gitu. Kalau misalnya tidak sesuai, ya udah dicabut aja izinnya gitu ya. Hanya dicabut izin gitu. Kalau untuk kerugiannya bagaimana gitu kan? Nah, itu nanti bisa lagi gitu ditanggung melalui hukum. Bisa jadi kalau kemarin kan ada, kalau dalam pinjaman online ya, ada yang mengancam dan lain-lain, itu maksudnya di dalam ranah pidana kan, jadinya pada akhirnya seperti itu. Nah, jadi teman-teman, alangkah baiknya kita lebih memilih produk-produk yang syariah ya, karena sudah ada DPS-nya, dan insya Allah gitu, meskipun ya terlihatnya mahal sedikit ya, seperti yang teman-teman bilang waktu itu, tidak apa-apa, tapi kita tahu manfaatnya ke depannya seperti apa. Kan bukan hanya di dunia ya, tapi di akhirat juga kita bakal menanggung nih perbuatan yang kita yang kita lakuin gitu selama di dunia gitu ya teman-teman. Dan insya Allah meskipun gitu agak sedikit lamban ya perjalanannya produk-produk syariah ini, ya kita bagaimana mempercepatnya ya dengan kita sendiri gitu ya, sadar. Tadi contohnya aja, coba kalau misalkan kita mayoritas Islam ngegunian BSI semuanya aja, BSI udah ada di mana-mana dong ya. Secara tidak langsung itu sistem ekonomi Islam itu sudah terbangun nih berdasarkan prinsip-prinsip Islamnya kan ya, melalui perbankan syariah ya, nanti terus ada pariwisata syariah gitu ya, yang di mana wah tidak ada wisata-wisata yang non halal itu di ini ya, dipisah-pisahkan gitu, tidak bercampur. Itu keren juga sih nanti ya, mudah-mudahan teman-teman di sini juga bisa memberikan ini ya, informasi juga ke teman-teman yang mungkin kuliahnya tidak di hukum ekonomi syariah ya, tapi di apa ya, di universitas lain atau di fakultas lain, jurusan lain ya, karena kita ini belajar di hukum ekonomi syariahnya pasti belajarnya riba, apa yang boleh, apa yang tidak, apa yang halal dan apa yang tidak halal gitu ya. Kalau misalkan di luar dengan jurusan yang berbeda, mungkin ya dengan passionnya gitu ya. Padahal dalam bermuamalah, dalam berekonomi ini sangat penting kita ketahui ilmunya gitu ya. Ketahui ilmunya, ketahui bagaimana caranya gitu ya. Nah, itu salah satu tugas teman-teman juga buat bisa mendakwah ya, mensyiarkan gitu bagaimana sih pentingnya bermuamalah ya. Pentingnya hukum ekonomi syariah di dalam kegiatan muamalah kita gitu. Karena hampir 99% nih kita ini bermuamalah gitu ya. Bermuamalah tentunya beribadah juga. Terus apa gini, apakah OJK juga mengawasi memberikan batasan terhadap suku bunga? Iya, ya. Tadi OJK sebetulnya kalau suku bunga itu yang kita tahu ya, kalau suku bunga ditentukannya oleh siapa sih?
Bank Indonesia bukan, Bu? Iya. Nah, oleh BI ya. Nah, oleh BI terkait dari suku bunga. Di mana kalau misalkan bunga lagi naik ya, berarti uang yang ada di masyarakat itu lagi banyak gitu ya. Lagi banyak gitu. Kalau suku bunga turun, artinya uang yang ada di masyarakat itu lagi sedikit gitu ya. Itu juga ada ilmunya. Terus ngitung bunga pun ya, bagaimana sih menghitung suku bunga? Itu ada rumusnya teman-teman ya. Boleh dicari menghitung suku bunga, menentukan suku bunga terutama dalam investasi ya. Di dalam investasi itu ada perhitungannya gitu dalam menentukan suku bunga gitu teman-teman. Nah tentunya ini juga diawasi ya karena oleh OJK. Nah suku bunganya sudah ditentukan oleh BI ya, diawasinya oleh OJK gitu. Jadi OJK juga di sini mengawasi suku bunga yang sudah ditentukan gitu. Kalau misalkan ada perusahaan yang wah ini ada orang yang kerugian, terus suku bunganya tidak sesuai dengan perusahaan ini gitu ya, seharusnya segini tapi dia malah gini, oh ya udah gitu. Pihak yang melapor ini ya jadi menang gitu ya. Kalau secara hukum perdata ini sudah tidak ini ya sudah menang gitu. Artinya perusahaan ini yang melanggar aturannya gitu teman-teman. Kalau di perbankan syariah pun sama ya seperti itu. Jadi kalau untuk suku bunga gitu ya, nah itu ditentukannya oleh BI acuannya gitu, acuannya BI karena kita keuangan ya, terutama dalam keuangan ini semuanya diatur oleh BI. Uang berapa banyak di pasaran ya, berapa banyak uang yang beredar gitu. BI itu tahu gitu ya di apa di masyarakat uang sedang banyak beredar atau sedang tidak banyak beredar uangnya gitu ya. Jadi ya semacam ada intelijen uang ya, BI tahu gitu karena kan di bank itu berapa banyak bank ini mengeluarkan dana gitu kan, bisa dilihat dari itu gitu teman-teman. Makanya kalau misalkan bunga naik nih, pinjaman di bank suku bunga naik di bank gitu, pinjaman kan jadi suku bunganya naik ya kalau di konvensional. Nah artinya masyarakat tidak mau dong minjem uang atau pengusaha tidak ingin meminjam uang kepada bank gitu ya. Karena apa ya? Karena tadi gitu. Karena bunganya besar. Nanti biasanya pengusaha itu nunggu suku bunganya lagi turun gitu baru mengajukan cicilan kepada perbankan gitu. Seperti itu teman-teman. Nah, terkait obligasi ya, satu lagi obligasi teman-teman udah mengerti ya tentang obligasi. Halo? Jadi obligasi itu apa nih? Ada yang mau berpendapat sebelum ini ya, waktunya udah lewat juga. Boleh. Ya, coba diistilahkan bagaimana nih obligasi syariah itu. Ya, kemudian oke. Jadi obligasi syariah ya, bisa disebut juga surat hutang ya, surat hutang gitu. Tapi di sini kan kalau misalkan surat hutang di dalam syariah itu tidak ini ya, tidak familiar tuh utang-utang gitu kan. Nah, tapi di obligasi syariah ini
disebutkan surat berharga gitu ya. Surat berharga tadi jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten nih. Apa nih emiten? Coba mengerti tentang emiten? Kenapa obligasi syariah surat berharga tadi jangka panjang yang dikeluarkan oleh emiten ya pada investor? Apa tuh emiten? Yang membuat obligasinya surat obligasinya atau dari perusahaan. Oke, nah jadi sedikit ya, kalau misalkan kita belajar obligasi syariah, karena kita berhubungan dengan surat berharga ya, kalau di dalam syariah disebutnya, kalau konvensional biasanya kita sebutnya surat utang gitu ya teman-teman. Memang surat utang gitu kan, cuman di sini surat utangnya bisa diperjualbelikan melalui saham tadi gitu ya, jenis bisa di bentuk di dalam ini ya, emiten itu jadi kayak sebuah perusahaan yang mencari modal gitu, ibaratnya seperti itu. Makanya surat berharga ini dikeluarkan oleh emiten kepada para investor gitu. Bagaimana nih para investor ini memberikan modalnya terhadap perusahaan ini gitu, yang disebutnya emiten gitu teman-teman. Jadi obligasi tadi ya, secara definisinya tadi surat berharga jangka panjang ya berdasarkan prinsip syariah. Kalau sudah prinsip syariah, otomatis kita harus percaya ya bahwasanya ini sudah berlandaskan syariah, dari keuntungan ya, dari mekanismenya, dan lain-lainnya, resiko-resikonya ini sudah berlandaskan prinsip syariah. Tentunya ini juga ada pengawasnya kan, ada DPS-nya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir juga ya untuk tadi berinvestasi terhadap saham-saham syariah gitu di sini. Nah, kemudian di sini juga karena tadi kalau konvensional surat utang ya, otomatis itu harus ada ini ya, membayar karena ini seperti pinjaman modal gitu bagi perusahaan kepada investor obligasi syariah itu gitu teman-teman. Kurang lebihnya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu terkait dari reksadana, obligasi syariah nih? Atau sudah cukup? Oke. Nah, tadi ya kita ini memang perlu punya dasar-dasar terkait dari saham. Kalau misalkan kita hanya teori saja, kita tidak akan mengerti terkait saham ini. Makanya mudah-mudahan di prodi kita ya, di HES, di DT, bisa memberikan edukasi yang lebih berupa prakteknya terhadap saham ya, belajar saham melalui reksadana syariah gitu, dan insya Allah kita wujudkan gitu. Dan mudah-mudahan teman-teman di sini ya dari sekarang ya bisa menabung ya, agar tidak memberatkan teman-teman. Kalau biasanya cuma 100.000 untuk jangka panjang ya. Untuk jangka panjang teman-teman bisa berinvestasi melalui reksadana syariah. Gitu ya teman-teman ya. Jangan lupa menabung dari sekarang gitu untuk nanti bisa praktek reksadana syariah gitu. Jadi tidak memberatkan juga ya kalau ada praktek-praktek ini gitu. Nanti takutnya juga memberatkan, padahal sudah diingatkan untuk bisa menabung gitu ya dari sekarang. Oke, mungkin segitu gitu ya. Kalau sudah cukup, mudah-mudahan teman-teman di sini memang harus ini ya, kita sama-sama belajar lagi terkait dari saham ini ya, terkait dari produk-produk dari Bursa Efek ya, saham ya. Nah, ini teman-teman di sini mudah-mudahan tidak puas gitu dengan diskusi kita hari ini gitu ya. Terima kasih kepada pemateri ya, terutama teman-teman di sini ya sudah memberikan penjelasan terkait reksadana syariah, obligasi syariah, dan PPT-nya juga ini ya, PPT-nya udah mulai saya udah mulai komplit juga ya, dipahami gitu teman-teman. Nah, selanjutnya
juga teman-teman yang diskusi ya, berdiskusi, yang sudah bertanya dan ya saya